Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah juga dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika Yesus memberikan pesan untuk memberikan salam, itu tentu bukan salam biasa. Salam yang mengandung kekuatan dan sebuah kata yang diisi oleh Roh Allah. Itulah kenapa Yesus berani mengatakan kepada orang-orang yang Dia utus untuk memberi salam. Siapa yang menerimanya, ia layak mendapat berkat. Kalau tidak, kamu ambil lagi. Salam adalah ucapan pertama yang biasanya diungkapkan dengan spontan dan mengungkapkan kedekatan atau sapaan orang yang ingin bercakap-cakap dengan seseorang atau berkenalan dengan seorang. Nah, dalam liturgi gereja Katolik itu selalu ada salam. Kita mulai ibadat selalu ada salam. Kita mulai misa selalu ada salam. Kemarin itu setelah misa hari Minggu, saya sedikit berkomentar kepada beberapa orang tentang kamu tidak rasa rugi kalau kamu datang misa itu setelah bacaan, bahkan sudah Injil, dan melewati saat-saat pembuka. Saya bilang salam awal itu penting, karena di awal itulah roh diberikan kepada kita. Ketika imam mengatakan Tuhan bersamamu, atau rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu, lalu kita jawab dan bersama rohmu. Itu adalah titik awal Tuhan ada di dalam kita. Maka kalau ikut misa dan tidak ambil bagian dalam salam itu, Bapak Ibu, Anda mulai dari mana? Bagaimana Tuhan datang ke dalam kita, di dalam diri kita? Makanya seringkali saya mengatakan, kalau bisa jangan terlambat, mulai dari awal. Karena salam itu penting. Di mana-mana pesta, di mana-mana acara, salam itu penting. Bahkan orang tersinggung kalau tidak disalamin. Apalagi kalau salam itu salam dalam roh. Jadi itulah kenapa kemudian kita setiap kali berdoa mulai dengan tanda atas nama Bapa, lalu kasih salam. Beberapa malam lalu kami doa rosario di Balok, yang pimpin itu Pak Darius. Lalu dia mulai dengan Tuhan bersamamu. Habis itu, habis doa saya bilang, "Oi Darius, itu bukan kau yang ucapkan, itu imam punya. Kalau awam itu Tuhan beserta kita. Jadi kau dinyalip diakon, prodiakon lagi. Prodiakon dia tidak boleh begitu. Kenapa?
ini bukan sekedar ucapan biasa, Tuhan bersamamu. Harus ada kekuasaan yang menjiwai seseorang yang mengatakan itu supaya ucapan Tuhan bersamamu itu layak, dan itu hanya diucapkan oleh kaum tertabis. Kenapa? Betapa berharganya salam itu. Yesus memesan kepada para muridnya, kalau kamu pergi, kamu pilih rumah yang memang kamu rasa layak untuk masuk, lalu beri salam, karena ada kekuatan ilahi di balik salam itu. Bapak Ibu, kenapa kemudian saya mengajak kita untuk kalau ada doa giliran salam Maria atau bulan Maria atau Rosario, jangan tutup rumah dan keluargamu untuk orang datang doa, karena mereka datang mengucapkan salam Maria, salam yang punya pesan kuat dari Allah. Apalagi orang datang berdoa kan karena memang gerakan Roh Kudus. Nah, salam yang disampaikan oleh Yesus karena dibungkus oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengubah sebuah kata salam menjadi berkat. Tentu tidak semua salam. Kalau salam-salaman karena perasaan-perasaan seperti seseorang jatuh cinta pada seseorang kan lain lagi ceritanya. Tapi tetap punya kekuatan. Karena ketika seseorang merasa tertarik dan jatuh cinta pada seorang lalu memberikan salam, itu kan mewakili dari perasaan yang ada, mewakili jiwanya. Apalagi kalau kita melakukan itu dalam nama Tuhan. Roh Kudus menjiwai. Roh Kudus itulah yang menjiwai orang-orang ketika mereka berdoa dan berpuasa. Kemudian Tuhan berbicara untuk mengkhususkan Barnabas bersama Paulus mewartakan Injil di luar lingkup budaya Yahudi. Kita tahu bahwa para rasul yang direkrut oleh Yesus itu berbangsa dan berbudaya Yahudi, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes. Sehingga rasul-rasul itu memang punya pengetahuan sebatas dunia Yahudi. Sehingga kemudian kenapa mereka tidak berani mewartakan Yesus keluar lingkup budaya Yahudi. Maka kemudian Yesus memilih Paulus dan Barnabas supaya mereka pergi mewartakan Yesus di luar lingkup budaya Yahudi dengan bahasa lain. Dan Barnabas itu yang kita rayakan hari ini adalah rasul yang sangat mengerti dengan Paulus. Kalau rasul-rasul lain itu awal-awal waktu mendengar Paulus bertobat, mereka masih ragu-ragu dan takut-takut. Benar gak ini Paulus bertobat? Karena sebelumnya kan dia jadi preman dan pengejar murid-murid Yesus. Tapi begitu dia bertobat, Barnabas adalah orang pertama yang berani menerima Paulus. Kenapa dia berani? Karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Dan Roh Kudus itulah yang berbicara kepada orang banyak di Antioquia untuk khususkan Barnabas dan Paulus untuk membantu saya mewartakan Injil di luar budaya Yahudi. Barnabas itu artinya anak yang beruntung. Jadi, anak yang beruntung, dan dia beruntung kemudian menjadi rasul karena pilihan Allah melalui karya Roh Kudus. Untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan takut disalamin oleh orang yang pulang gereja. Yang penting kita betul datang gereja untuk menerima berkat. Kalau kita datang gereja untuk menerima berkat, lalu setelah menerima berkat kita menyalami orang, itulah yang punya berkat. Makanya kemudian setelah kita mendapatkan berkat habis misa itu, marilah pergi, kita diutus untuk memuliakan Allah dalam hidup. Karena pengandaiannya, setelah kita disalamin Tuhan, kita akan menyalami sesama dengan kekuatan yang kita terima dari berkat Tuhan. Kenapa kemudian Ekaristi itu menjadi kekuatan yang sangat hebat bagi hidup kita? Karena ada bingkai Roh Kudus yang menjiwai kita. Tinggal sekarang kita percaya atau tidak bahwa ketika setiap kali kita misa, kita dibaharui oleh Roh Kudus. Ini kan soal iman. Kalau kita percaya pasti bisa. Kalau kita tidak percaya memang mubasir. Biar kita datang terus-terus juga tidak akan ada gunanya untuk mengubah kehidupan kita. Kita berdoa dan berharap agar Santo Barnabas, ketekunan iman yang ia miliki, kebijaksanaan dan kebaikan yang ia miliki juga terjelma di dalam diri kita, dan paling penting untuk kita, Roh Kudus pun bisa jatuh cinta pada kita untuk memakai kita menjadi alat di tangannya mewartakan Injil kepada seluruh dunia. Semoga Tuhan memberkati kita.